Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dita Paranita Nintias dan rekan saya Liviani Lambe. Di sini kami akan mempresentasikan bab 12 tentang rancangan metodologi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama tentang kerangka rancangan metodologi, analisis kebutuhan yang orisinil, analisis sasaran pengguna, analisis stakeholder, analisis pesaing, analisis skenario, dan daftar fungsi. Yang pertama tentang pendahuluan. Jadi di sini rancangan metodologi merupakan sebuah metodologi yang ampuh untuk problem forming dan problem solving yang mengintegrasikan faktor manusia, bisnis, dan teknologi. Jadi setiap rancangan produk yang akan dihasilkan diharapkan berhasil atau disukai oleh khalayak. Jadi di sini sebelum mereka membuat produk atau membuat desain, mereka harus merancang kebutuhan dan permintaan yang ada di pasar. Terus mengembangkan pemikiran yang berbeda, mengatur sebuah struktur produk. Jadi apa yang mereka hasilkan menjadi stabil dan meningkatkan efisiensi kerja, dan juga mereka dapat menspesifikasikan pekerjaan untuk mengakumulasi atau menjamin kualitas dan mengkoordinasi perbedaan-perbedaan perancang. Jadi di sini dilihat karakteristik rancangan produknya, karena setiap industri itu memiliki metodologi yang berbeda. Jadi apa yang mereka ciptakan, terus sasaran mereka seperti apa, akan menghasilkan riset yang berbeda, metodologi yang berbeda untuk segmen mereka masing-masing. Jadi di sini bukanlah sebuah pemikiran rancangan, tetapi juga sekumpulan alur rancangan yang layak. Jadi unsur-unsur seperti pemakai, stakeholder, produk saingan, dan adegan kemudian layar menjadi optimal dan produk dapat digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya kerangka rancangan metodologi. Jadi kerangka rancangan metodologi ini adalah gambarnya. Gambar ini menjelaskan tentang metodologi itu berdasarkan kebutuhan yang orisinil, di mana ada sebuah permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Nah, perancang akan menganalisis sasaran pengguna yang berhubungan dengan masalah tersebut atau permintaan yang orisinil, mengidentifikasi karakteristik sasaran pemakai dari berbagai macam dimensi. Setelah itu bertemu stakeholder kayak termasuk pelajar, guru, orang yang mendukung, dan administrator, dan ketertarikan mereka yang sesuai dengan masalah tersebut. Setelah itu, dianalisa sasaran permintaan pengguna dan ketertarikan stakeholder. Perancang bisa membuat variasi, memilih, dan meningkatkan rancangan mereka. Jadi kemudian hari, kekhususan terhadap industri dan produk yang ada potensinya, lalu perancang akan menampilkan analisis produk saingan dan analisis skenario untuk berdasarkan permintaan yang orisinil. Berdasarkan analisis yang penuh dengan aspek ini, perancang akan menghubungkan sebuah daftar fungsi untuk persiapan daftar rencana solusi yang bertujuan pada permintaan yang orisinil. Jadi permintaan yang orisinil mempertimbangkan tujuan rancangan dan memilih solusi yang tepat dan memungkinkan terhadap permintaan. Jadi proses keseluruhan adalah proses rancangan yang berfokus pada masalah-masalah yang lain dan berfokus lagi pada masalah atau keadaan yang ideal. Proses rancangan ini merupakan sebuah kelanjutan, pengulangan, dan proses problem solving tanpa akhir.
Selanjutnya ada analisis kebutuhan yang orisinil. Jadi ada pendahuluan analisis kebutuhan orisinil. Kebutuhan orisinil mengacu pada kebutuhan yang belum terproses atau permintaan yang diajukan oleh pencipta pada tahap peluncuran proyek. Jadi ini merupakan deskripsi asli dari pencipta dan kebutuhan rancangan produk. Ini biasanya tidak membutuhkan modifikasi, jadi kebutuhan orisinil adalah dasar yang mengarah ke perancang untuk mengembangkan produk rancangan dan skala untuk menguji apakah rancangan tersebut memenuhi kebutuhan. Nah, proses umum dari analisis kebutuhan orisinil, yang pertama langkah satunya memperoleh kebutuhan orisinil, terus langkah 2 mensistem kebutuhan orisinil, langkah 3-nya mengekstrak kebutuhan orisinil, langkah 4 mempertegas kebutuhan orisinil. Jadi di sini kebutuhan orisinil merupakan kebutuhan yang belum terproses yang diperoleh setelah serangkaian kumpulan material dan materi bisa dijadikan hasil penelitian atau mungkin rekaman pertemuan. Nah, terus nanti bisa dicek di makalah yang sudah kita berikan tentang unsur-unsur dan contohnya tabel-tabelnya. Nah, di sini ada kasus Websoft. Jadi ketua perusahaan Websoft mengadakan rapat dan juga mereka membuat contoh kasus tentang bagaimana membuat sistem pelindung mata. Jadi di sini gambaran kebutuhan orisinilnya mengumpulkan dan menganalisis modul pelindung 4 mata yang masih berlaku. Nah, setelah itu mereka mencari siapa sasaran pemakainya, tujuannya, terus daftar materi yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada analisis sasaran pemakai. Jadi di sini pendahuluannya, sasaran seorang pemakai adalah audiens atau penonton atau jumlah pembaca dari publikasi, iklan atau pesan lainnya. Dalam pemasaran dan periklanan ini adalah sekelompok pemakai tertentu sampai sasaran pemasaran yang ditentukan. Jadi pada produk rancangan ini, pemakai yang berbeda usia, gender, dan pendidikan mungkin memiliki ide yang berbeda terhadap produk yang sama. Jadi di sini hasil analisis dari karakteristik pemakai bisa digunakan sebagai salah satu basis untuk menentukan arah rancangan produk dan kebutuhan yang prioritas. Jadi fungsi dari analisis sasaran yang pertama menjelaskan untuk siapa produk ini dirancang, kemudian mengidentifikasi motif pemakai di balik kebutuhan. Nah, yang terakhir menyediakan semua dasar untuk memprioritaskan fungsi rancangan produk. Selanjutnya ada proses umum dan dari analisis sasaran pemakai. Langkah yang pertama, menganalisis sasaran pemakai menurut label atribut yang terdaftar. Langkah keduanya, menggambarkan label atribut yang mungkin mempengaruhi rancangan produk dan menjelaskan presentasi khusus seperti label atribut. Nah, langkah 3, mengekstrak inspirasi rancangan dari gambar atribut. Di situ ada contoh analisis sasaran pemakai. Jadi di sini kasusnya masih tentang pelindung mata, tapi di sini sasaran pemakai adalah siswa sekolah tingkat menengah pertama dan SMA. Lalu mereka menganalisis ciri-ciri kebutuhan, terus preferensi budaya, kesadaran permainan, kesombongan, self-control, pelajaran yang menyebabkan stres, kemudian belajar mandiri, pikiran pesaing, kecenderungan berbagi, pemberontak, intensitas dengan mata, dan kesadaran pelindung penglihatan. Ini tak kalah penting juga tentang analisis stakeholder.
Jadi di sini pendahuluan analisis stakeholder itu stakeholder adalah seorang pegawai, customer, klien, langganan, atau warga yang lain yang terlibat dalam sebuah organisasi, masyarakat, dan lainnya, dan bertanggung jawab terhadap sesuatu untuk memiliki ketertarikan dan keberhasilan. Jadi analisis stakeholder ini mempengaruhi terhadap rancangan yang akan dilakukan seperti menjelaskan arah rancangan dan batas rancangan, mengekstrak kebutuhan fungsi atau inspirasi rancangan, merinci kebutuhan utama dan melayani sebagai dasar untuk penilaian ketika ada konflik. Lalu di sini analisis stakeholder meliputi 3 langkah: membuat daftar stakeholder, menganalisis stakeholder, dan mengekstrak permintaan fungsi. Di pembuat daftar stakeholder, di sini yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi stakeholder dari skenario produk utama dan proses langganan. Lalu selanjutnya mengidentifikasi stakeholder pada lingkaran hidup produk. Yang terakhir, mengidentifikasi stakeholder dengan mencari kata kunci. Lalu selanjutnya menganalisis stakeholder. Stakeholder yang terlibat dari sebuah produk sangat banyak. Jadi kita bisa mengidentifikasi dan mengkategorikan stakeholder mana dan menentukan peran yang akan mereka ambil sehingga paham struktur dan analisis logika dari stakeholder. Nah, terus yang mengekstrak permintaan fungsi, jadi berdasarkan analisis proyek, ketertarikan, pengaruh negatif, pengharapan, kebutuhan, tujuan, motivasi, dan stakeholder bisa mengidentifikasi poin-poin kesulitan dan poin-poin cepat memperoleh inspirasi dan menyediakan dasar untuk rancangan produk dari stakeholder. Selanjutnya ada analisis pesaing. Di pendahuluan analisis pesaing itu sebagai perusahaan yang menawarkan produk atau pelayanan yang mirip. Nah, di sini kita ada 3 jenis pesaing. Pesaing dengan fungsi yang sama, yaitu produk yang bisa menampilkan fungsi yang sama dengan sasaran produk dan sangat berhubungan dengan kebutuhan orisinil dan memiliki platform yang sama dengan sasaran produk seperti web, desktop, mobile, terminal. Selanjutnya, pesaing dengan inti fungsi yang sama, produk yang menampilkan fungsi yang sama dengan sasaran produk dengan yang sangat berhubungan kebutuhan orisinilnya, memiliki platform yang sama dengan sasaran produk. Yang terakhir, pesaing dengan fungsi sense yang sama, produk-produk saingan bisa yang memiliki capaian saluran yang berbeda atau bentuk, tetapi bisa melakukan fungsi yang sama dengan sasaran produk. Nah, di sini ada proses umum analisis pesaing. Yang pertama, pengumpulan produk saingan. Jadi mengumpulkan produksinya sebanyak mungkin melalui saluran yang ada. Lalu penyelesaian produk saingan, menggolongkan dan seleksi referensi produk saingan. Terus yang terakhir, pembongkaran produk saingan dan mengintegrasi fungsi, pembongkaran dan menganalisis inti produk saingan untuk memahami dibalik motivasi, fungsi, rancangan, dan produk saingan. Jadi di sini mengidentifikasi rancangan yang sempurna dan mengintegrasi ke dalam produk mereka. Terus selanjutnya nanti bisa dibaca juga di makalah. Analisis skenario merupakan skenario yang mengacu ke situasi pemakai yang mungkin mengalami dalam penggunaan atau berhubungan dengan produk termasuk proses dan perasaan pengerjaan.
Jadi di sini analisis skenario adalah sebuah proses analisis hal-hal yang mungkin akan terjadi nanti dengan mempertimbangkan kemungkinan pilihan hasil. Nah, di sini ada proses umum dari analisis skenario adalah yang pertama ini membuat daftar unsur-unsur dan mode berpikir yang melelahkan akan digunakan untuk membuat daftar unsur-unsur yang berhubungan dengan produk, unsur-unsur skenario termasuk waktu, tempat, peserta, penyebab, proses, alat, kondisi aplikasi, dan sebagainya. Kedua, menggabungkan unsur-unsur satu demi satu menurut unsur skenario yang terdaftar, menggambarkan situasi umum pada skenario. Yang ketiga, melakukan gambaran skenario seperti menampilkan proses tingkah laku pemakai dengan jelas, terinci, alur gambar yang hati-hati. Setelah proses judul skenario dan gambaran skenario, jadi kita harus memasang dan meringkas poin-poin kesulitan dan poin-poin keisengan dari pemakai atau pengguna. Akhirnya, bertujuan mendeteksi poin-poin pemakai atau poin-poin kesenangan, jadi akan memberikan kesesuaian fungsi atau solusi. Jadi keseluruhan alur diringkas menurut 5 prosedur. Mendaftar unsur-unsur, judul skenario, gambaran skenario, mencari poin-poin kesulitan atau kesenangan, dan memberikan solusi seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi contoh analisis skenario yang pertama ada daftar fungsi. Di sini daftar fungsi merupakan penggabungan fungsi yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Jadi pada metodologi rancangan harus mengambil hasil fungsi produk saingan sebagai kerangka dan bagan pada dasar nilai inti dari produk yang memperoleh struktur dasar produk. Lalu ada proses umum daftar fungsi, itu ada 5. Yang pertama, mengamati lagi kebutuhan orisinil dan menyelesaikan daftar awal. Nomor 2, memperluas skema pilihan dan melakukan pengamatan sendiri terhadap daftar fungsi. 3, mempertegas fungsi inti dan menggolongkan dan menyelesaikan dari fungsi. 4, melakukan penyaringan data daftar fungsi dan menyusun prioritas fungsi. Kelima, menambahkan gambaran fungsi dan mengecek pada daftar fungsi. Jadi, produser di atas bisa dibagi ke dalam penggabungan fungsi atau daftar fungsi dari perusahaan tersebut. Yang pertama, penggabungan fungsi dilakukan agar memaksimalkan skema pilihan, dan itu penting untuk perancangan berpikir tentang jenis fungsi, keasliannya, dan sesuai strukturnya. Selanjutnya ada daftar fungsi pabrik, merupakan prosedur untuk menentukan solusi akhir dan perancang berpikir fungsinya yang harus disimpan dan fungsi apa yang penting. Nah, ini contoh daftar fungsi ada menambah bacaan, double diamond, rancangan berpikir untuk pendidik. Nanti bisa dibaca di makalah, ada di appendix 1-6. Oke, terima kasih. Sekian untuk presentasi saya dan Ibu Liviani Lambe. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Pertanyaan bisa dituliskan di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.